Selamat datang kembali dalam pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa benar-benar nyambung gitu sama satu kegiatan, sampai lupa waktu? Ya benar banget. Atau sebaliknya, malah ngerasa, aduh, ini cuma sekedar kewajiban aja gitu. Sering juga. Nah, perbedaan rasa ini nyambung banget sama elemen kedua dari penggerak kita yang ketiga. Penguasaan atau mastery. Betul, Mas Tri. Kita bakal coba bedah nih, kenapa sih dorongan buat jadi lebih jago dalam hal yang kita anggap penting itu krusial banget. Apalagi kalau kita mau pindah ya, dari sekedar patuh, kayak di sistem motivasi lama, ke keterlibatan yang penuh. Iya, dari kepatuhan ke keterlibatan. Itu kuncinya. Jadi motivasi versi lama itu kan fokusnya kepatuhan aja. Kalau yang baru, motivasi titik 3, wah butuhnya keterlibatan. Dan keterlibatan inilah pintu masuk. Menuju mastery. Tapi ada fakta menarik nih. Data Gallup nunjukin sesuatu yang cukup, ya ampun, bikin kaget. Lebih dari separuh pekerja di AS itu nggak merasa terhubung sama kerjaannya. Nggak engaged. Oh ya? Sebanyak itu. Iya. Bahkan ada yang sengaja nggak mau terlibat sama sekali. Ini kan nunjukin kalau master ini masih jadi barang langka ya di dunia kerja modern. Wah, iya juga ya. Disinilah mastery jadi relevan banget kan? Banget. Betul sekali. Nah, kalau mau ngerti mastery, titik awalnya itu bisa dari konsep flow-nya Mihaly Csikszentmihalyi. Oh, Csikszentmihalyi. Pernah dengar namanya? Iya. Uniknya, pengalaman pahit beliau pas Perang Dunia II itu justru bikin dia nyari cara hidup yang lebih baik. Gimana caranya? Menarik. Terus gimana? Pencariannya ini ngebawa dia ke studi tentang pengalaman optimal. Atau dia sebutnya autotelic. Autotelic, apa tuh artinya? Maksudnya aktivitas yang udah jadi hadiah buat dirinya sendiri. Nggak perlu imbalan lain dari luar. Udah seneng aja ngerjainnya. Nah, kondisi puncak inilah yang dia kasih nama flow. Flow. Kedengarannya enak banget ya. Kayak kondisi ideal gitu. Gimana caranya biar kita bisa masuk ke kondisi flow itu? Ada syaratnya nggak? Ada. Flow itu biasanya muncul kalau, pertama, tujuannya jelas. Kedua, kita dapat umpan balik langsung. Tahu kita udah bener atau belum. Oke, tujuan jelas, umpan balik. Dan yang paling penting nih, ada keseimbangan pas antara tantangan sama kemampuan kita. Nggak terlalu gampang, nanti bosan. Tapi juga nggak terlalu susah, bikin frustrasi. Yang pas gitu ya. Istilahnya apa tadi? Goldilocks tasks. Pas banget kayak di cerita Goldilocks itu. Oke. Terus kalau udah masuk flow, rasanya gimana? Nah, kalau udah masuk flow, waktu tuh rasanya kayak terbang aja. Nggak kerasa. Kita juga nggak mikirin diri sendiri lagi, fokus penuh. Wah, Dan rasanya tuh kita pegang kendali penuh, sangat terlibat. Ini bukan sekedar enak aja, tapi Csikszentmihalyi bilang ini kayak kebutuhan, oksigen buat jiwa katanya. oksigen buat jiwa. Keren juga. Iya, buktinya ada di eksperimennya. Orang yang sengaja dilarang ngalamin flow selama 2 hari aja, itu mulai nunjukin gejala mirip gangguan kecemasan loh. Serius? Sampai segitunya ya? Iya, makanya flow itu penting. Oke, jadi kunci pertamanya ada di flow. Nah, sekarang mari kita bedah gimana cara ngebangun mastery itu sendiri. Katanya ada 3 hukum atau aturan main ya. Mungkin ada hubungannya sama cara kita mikir. Tepat sekali. Hukum pertama mastery itu ya, mastery adalah pola pikir. Mindset. Ini ngacunya ke risetnya Carol Dweck. Carol Dweck, mindset. Oke, Intinya gini, mastery itu dimulai dari keyakinan kita soal kemampuan diri kita sendiri. Ada 2 jenis utama. apa aja tuh? Ada fixed mindset, ini yang percaya kalau bakat atau kemampuan itu ya udah segitu aja dari sananya. Nggak bisa diubah. Tetap. Kayak udah takdir gitu ya. Nah, lawannya itu growth mindset. Ini yang percaya kalau kemampuan itu bisa dikembangin. Lewat apa ya? Lewat usaha, belajar, latihan. Oke, jadi bedanya di mana nih kalau kita mau ngejar mastery? Antara punya fixed sama growth mindset. Bedanya gede banget. Orang dengan growth mindset itu ngelihat tantangan sebagai kesempatan buat belajar, bukan ancaman. Oh, jadi malah seneng kalau ada tantangan. Bisa dibilang gitu. Fokus mereka itu ke tujuan pembelajaran, pengen bener-bener bisa. Bukan cuma ngejar tujuan performa, kayak pengen dapat nilai A atau pujian doang. Paham. Mereka nggak takut kerja keras, malah nyambut usaha keras itu. Dan yang penting, lebih tahan banting kalau ketemu kesulitan atau gagal. Nah ini nih pola pikirnya orang tipe I yang kita bahas sebelumnya.
Oke, jadi jelas ya, punya growth mindset itu fondasi penting banget. Terus, hukum kedua apa nih? Nah, growth mindset itu penting karena, gini deh, jujur aja, jalan menuju mastery itu nggak gampang. Nggak selalu mulus kayak pas lagi flow. Oh gitu. Iya, ini ngebawa kita ke hukum kedua. Mastery itu menyakitkan. Maksudnya butuh perjuangan. Menyakitkan? Waduh. Ya bukan sakit fisik terus-terusan ya, tapi prosesnya itu sulit, butuh waktu lama banget. Anders Ericsson nyebutnya deliberate practice. Deliberate practice. Latihan yang disengaja gitu ya? Betul, latihan yang intensif, fokus banget, dan seringkali rasanya nggak nyaman. Dilakuin bertahun-tahun, bukan cuma latihan biasa. Jadi bukan sekedar ngulang-ngulang aja ya? Bukan, harus fokus cari kelemahan, terus perbaiki. Makanya nggak nyaman. Daniel Chambliss malah bilang ini kesederhanaan dari keunggulan, mundanity of excellence. Kedengarannya biasa aja, tapi intinya ya kerja keras yang super konsisten itu. Jadi nggak cukup cuma ingin bisa atau punya growth mindset aja ya, harus siap berdarah-darah juga istilahnya. Hahaha, bisa dibilang gitulah. Studi di Akademi Militer West Point juga nemuin hal serupa. Mereka nyari tahu apa sih yang bikin kadet sukses di sana. Terus, apa jawabannya? Bakat? IQ tinggi? Ternyata bukan itu yang utama. Prediktor sukses paling kuat di sana itu namanya grit. Grit? Apa itu? Grit itu gabungan antara ketekunan, keuletan, sama semangat membara buat ngejar tujuan jangka panjang. Nggak gampang nyerah gitu. Intinya, mastery itu nuntut kerja keras dan daya tahan yang luar biasa. Oke, jadi growth mindset, terus siap kerja keras dan tahan banting, alias punya grit. Mantap. Terus hukum terakhir, mastery adalah asimtot. Wah, ini beneran kayak pelajaran matematika zaman sekolah dulu. Apa maksudnya nih? Hahaha, iya kan? Ingat nggak garis asimtot di grafik? Itu loh garis lurus yang dideketin terus sama kurva. Tapi nggak pernah kesentuh. Iya, ingat. Nah, Mastery itu persis kayak gitu. Kita bisa terus-terusan mendekati penguasaan penuh. Jadi makin baik, makin ahli. Tapi, kita nggak akan pernah sampai di titik sempurna atau selesai. Nggak akan pernah 100% menguasainya. kok gitu? Jadi nggak akan pernah bisa jadi master beneran gitu? Kedengarannya agak, bikin putus asa nggak sih? Mungkin kedengarannya gitu ya sekilas, tapi coba deh lihat dari sisi lain. Justru disitulah letak keindahannya, sekaligus tantangannya. Gimana tuh maksudnya? Terus mendekat itulah yang bikin menarik. Kenikmatannya itu ada dalam pengejarannya, perjalanan tanpa henti itu sendiri. Jadi kenikmatannya justru di proses ngejarnya ya, bukan di tujuannya yang mungkin nggak akan pernah tercapai penuh. Tepat sekali. Jadi kalau kita rangkum nih ya, mastery itu intinya soal keterlibatan penuh. Nyari dan masuk ke kondisi flow dalam aktivitas kita. Oke, flow, Terus punya growth mindset yang bikin kita mau terus belajar dan berusaha, nggak takut gagal. growth mindset, sip. Terus nerima kalau jalannya itu ya penuh perjuangan dan butuh grit, ketekuman baja itu tadi. Siap berjuang dan punya grit. Dan yang terakhir, sadar kalau puncak penguasaan itu kayak cakrawala. Kayak asimtot tadi, terus kita kejar, tapi nggak pernah benar-benar bisa kita genggam sepenuhnya. Oke, lengkap deh. Nah, ini pilar kedua dari perilaku tipe A yang kita bahas. Melengkapi otonomi yang kemarin itu. Menarik banget ya. Jadi, walaupun mastery itu susah, terus terang menyakitkan prosesnya, dan nggak ada ujungnya, jangan-jangan justru pengejaran tanpa akhir ini yang ngasih makna ke hidup kita ya? Bisa jadi. Sangat mungkin. Kayak kata penyair W.H. Auden tuh, soal betapa indahnya tatapan mata pada objek. Maksudnya, saat kita benar-benar larut dalam apa yang kita kerjakan, sampai lupa diri, fokusnya cuma buat jadi lebih baik lagi. Persis, saat kita berfungsi penuh. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan buat Anda yang dengerin juga buat direnungkan. Apa ya asimtot pengejaran tanpa akhir yang penuh makna yang lagi Anda kejar sekarang dalam hidup Anda?